Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Andrea Diva Medina dengan nomor induk mahasiswa 218100020, jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, dalam video ini, saya akan menerangkan terkait 5 hukum komunikasi efektif dengan konsep reach. Seseorang tentu memiliki tujuan dalam berkomunikasi, yakni menyampaikan sebuah pesan. Ketika pesan tersebut sampai kepada si penerima pesan, lalu dapat dimengerti, bahkan direspon olehnya, maka itu bisa disebut dengan komunikasi yang efektif. Nah, ada 5 hukum nih yang harus diperhatikan supaya komunikasi kita menjadi lebih efektif. Yang dirangkum dalam kata reach. Reach sendiri dalam bahasa Inggris berarti meraih. Nah, bisa kita sambungkan ke dalam konteks ini, kita bisa meraih tujuan komunikasi dengan konsep reach. Apa sih itu reach? Reach itu singkatan dari kata respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Yang pertama ada respect. Kenapa sih kita harus respect atau menghormati atau menghargai lawan bicara kita? Nih, karena memang pada dasarnya manusia itu ingin dihargai, ingin dianggap penting. Contohnya nih, misalnya ada seorang mahasiswa ingin mengajak dosen untuk bimbingan skripsi. Namun ketika hendak menyampaikan pesan tersebut, sang mahasiswa malah memulai percakapan dengan salam P. Tentu pembukaan percakapan yang seperti itu membuat sang dosen malas untuk melanjutkan berkomunikasi dengan si mahasiswa. Akhirnya, tidak tercapailah tujuan si mahasiswa untuk mengajak dosen bimbingan skripsi. Yang kedua ada empati, yakni kita menempatkan diri di posisi lawan bicara. Akhirnya kita bisa sedikitnya memahami perspektif si lawan bicara. Dengan begitu akan lebih mudah pesan kita tersampaikan sebab kita tahu nih cara berkomunikasi seperti apa sih yang buat dia nyaman. Yah, persis seperti prinsip perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Yang ketiga ada audible. Usahakan pesan yang disampaikan terdengar atau tertangkap dengan baik oleh komunikan sehingga dapat ia mengerti. Di sini mungkin artikulasi dan volume suara ketika berkomunikasi perlu diperhatikan. Bayangkan saja kita berbicara dengan seorang yang suaranya kecil seperti berbisik. Tentu tidak akan sampai kepada kita informasi yang dia utarakan. Yang keempat ada clarity, yakni pesan yang disampaikan harus jelas maksudnya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahpahaman kepada si lawan bicara, yaitu jelas pada suara dan bahasa. Bayangkan saja ada seorang ustadz berceramah menggunakan bahasa Arab kepada audiens yang tidak mengerti bahasa Arab. Tentu pesan yang ingin disampaikan sang ustadz tidak akan sampai kepada audiens. Yang terakhir ada humble. Nah, humble ini sangat berkaitan dengan hukum yang pertama yaitu respect. Nah, si humble ini membangun terjadinya respect terhadap lawan bicara. Dengan kita tidak memandang rendah lawan bicara, bahkan menghargainya, otomatis si lawan bicara akan respect terhadap kita, akan menghargai kita kembali. Sekali lagi, orang itu senang dihargai, senang dihormati. Jika antara komunikator dan komunikan keduanya sama-sama humble, sama-sama respect, saya rasa akan terjalin komunikasi yang sangat baik. Saya sendiri pernah berhadapan dengan orang yang meremehkan lawan bicaranya, yaitu saya. Dan saya merasa tidak perlu mendengar apa isi pesan yang dia sampaikan karena saya terlanjur jengkel dengan dia. Nah, begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadi pembicara yang baik, mau omongan teman-teman didengar oleh orang lain, maka ini perlu banget diperhatikan 5 hukum tadi. Ketika tidak diterapkan satu saja hukum yang tadi, misalnya tidak ada respect, bisa dipastikan si lawan bicara enggan untuk mendengarkan. Atau misalkan audible atau clarity tidak terpakai,
besar kemungkinan pesan yang disampaikan sulit untuk dicerna oleh si audiens. Begitu. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan menonton video ini hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.